Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi fa anta khairul fatihin. Subhanakallahumma la ilma lana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat kehidupan. Semoga kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga sampailah kepada kita. Semoga kita amanah dalam menjalankan dakwah beliau dan semoga kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya dan masuk surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita benar-benar telah menyaksikan bagaimana orang-orang zalim mengintimidasi orang-orang yang beriman di negeri Islam. Mereka melihat betapa polisi, tentara, para al-qojo dan orang-orang yang zalim itu menahan kaum muslimin. Tiada hari berlalu melainkan mereka menahan puluhan bahkan ratusan kaum muslimin. Bahkan para eksekutor itu tidak melewatkan satu malam pun tanpa menyiksa kaum muslimin. Sejak sekian lama mereka tidak peduli lagi kepada anak-anak, wanita, orang tua ataupun pemuda. Siapapun akan mendapatkan bagian terpaan siksa. Selama tahun-tahun itu banyak akhwat yang dipaksa menggugurkan kandungannya, dipukuli dan dibiarkan tidur di atas bebatuan di malam musim dingin. Balita pun mendapatkan siksa yang berat, bahkan mereka dibiarkan beberapa hari tanpa makanan. Bertahun-tahun ikhwah melewati hari raya Idul Fitri antara rumah tahanan, penjara, pengasingan, orang-orang yang terbunuh dan orang-orang yang terluka. Mereka, keluarga mereka, bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, anak-anak mereka dan istri-istri mereka tidak sedikit pun merasakan kegembiraan di hari raya. Sebagian kita telah menyaksikan hal itu dan juga kejadian-kejadian lain yang terjadi di sekitar mereka. Lalu setan menyusup ke dalam jiwa, menghembuskan rasa was-was supaya mereka mencela hikmah di balik takdir. Setan berkata, bagaimana bisa Allah membiarkan musuh-musuhnya dan para al-qojo mereka semakin bertambah kuat dari hari ke hari, bertambah canggih alat-alat yang mereka miliki dalam menghadapi orang-orang yang beriman. Mengapa mereka dibiarkan bertambah kokoh dari masa ke masa? Mereka merajalela di berbagai penjuru negeri. Mereka memerintah semau mereka sendiri. Bagaimana para pengikut mereka tunduk kepada mereka? Lalu bagaimana keadaan kalian wahai wali-wali Allah dan berletak di atas bebatuan yang bagai salju di musim dingin dan bagai bara di musim panas? Kalian tidak mendapati makanan, minuman, pakaian, selimut dan bahkan udara yang mencukupi nafas kalian. Ini adalah suatu kenyataan yang tidak akan diyakini kecuali oleh orang-orang yang hidup di tempat seperti ini. Bagaimana juga para penguasa sekuler bergelimang kenikmatan, kelezatan, naungan yang nyaman, sedangkan mereka dalam kekuatan penuh untuk menguasai dunia. Bahkan bagaimana para al-qojo itu selalu hidup dalam tawa dan canda. Sementara pada saat yang sama banyak ikhwah yang ditahan bagai binatang sembelihan oleh tangan mereka di belakang punggung mereka. Ia berteriak sedemikian kerasnya sampai pingsan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah was-was yang dihembuskan oleh setan di saat-saat yang berat seperti ini. Ini pula lah kata nafsu ammarah bisu atau nafsu yang mengajak kepada kejelekan di masa-masa yang sulit. Ini semua membutuhkan mujahadah yang serius. Ini semua adalah ujian besar yang benar-benar membutuhkan keteguhan untuk menghadapinya. Kepada setiap aktivis, hendaknya berbicara kepada diri sendiri. Bukankah jika Allah hendak mengambil para syuhada
Dia menciptakan kaum yang membuka tangan mereka untuk membunuh orang-orang yang beriman. Apakah pantas ada orang yang menusuk Umar selain Abu Lu'lu'ah, atau Ali selain Abu Muljam, atau Sumayyah selain Abu Jahal? Hendaknya pula setiap ikhwah mengingatkan diri masing-masing dengan firman Allah, innama numli lahum liyazdadu itsma. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Surah Al-Imran ayat 178. Juga firman Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Nanti kami akan menarik mereka berangsur-angsur atau ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui, dan aku memberi tangguh kepada mereka, sungguhnya rencanaku amat teguh. Surat Al-Qalam ayat 44-45. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya hendaknya ia menasihati diri sendiri dengan nasihat Ibnu Jauzi. Ada dalil yang menjelaskan bahwa seorang yang beriman kepada Allah itu seperti seorang buruh harian. Masa kerjanya selama benderangnya siang. Nah, seorang yang dipekerjakan di sawah mestinya tidak memakai baju yang bersih. Semestinya ia bersabar selama masa kerja. Barulah ia membersihkan diri dan memakai pakaiannya yang terbaik. Barang siapa bersantai-santai di saat bekerja akan menyesal saat pembagian upah. Ia akan menanggung akibat atas kelambatannya dalam menuntaskan pekerjaannya. Poin ini akan menguatkan kesabaran. Selanjutnya, hendaklah berkata kepada diri sendiri, biarlah mereka mengambil dunia, itu pun jika dunia mau, sedangkan kita cukuplah akhirat menjadi milik kita. Dunia seisinya ini adalah kelezatan sementara yang di sisi Allah tak sebanding dengan selembar sayap nyamuk. Dengan hati dan lisan, hendaknya ia mengulang-ulang pernyataan para mantan penyihir Fir'aun setelah hati mereka diluapi keimanan kepada Fir'aun masa kini dan masa yang akan datang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhil hayatad dunya." Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya dapat memutuskan di dunia saja. Surat Taha ayat 72. Hendaknya ia juga mengingatkan diri bahwa para taghut itu, meski mereka dapat memenuhi dunia dengan guncangan, impitan dan ancaman kepada orang-orang yang beriman, sesungguhnya kehinaan, rasa sesak dan kegelisahan yang diakibatkan oleh kemaksiatan tidak akan meninggalkan mereka selama-lamanya. Hasan Basri berkata, mereka itu walaupun biwal atau sejenis keledai, tunduk dan kuda-kuda berjalan bagus di hadapan mereka. Sesungguhnya kehinaan yang diakibatkan oleh kemaksiatannya dapat terbaca pada raut mukanya. Sesungguhnya Allah hanya akan menghinakan orang yang bermaksiat kepadanya. Semua ini hanya dapat dirasakan dan dimengerti dengan sebenarnya oleh orang-orang yang benar-benar beriman, soleh dan benar-benar mengerti tentang Rabb mereka, penolong mereka yang sebenarnya. Mereka yang mengerti benar bahwa masa mereka dengan para taghut akan segera berakhir. Kendaraan telah diparkir dan para penumpang telah bergegas-gegas turun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga senantiasa dalam lindungannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.